Salam buat kita semua dimanapun kita berada, baik kita yang sedang mendengarkan radio streaming Kemurahannya, baik juga kita yang sudah bergabung dengan Facebook R Kemurahannya. Saat ini kita boleh kembali bersyukur karena kita masih diberikan Tuhan Yesus untuk boleh kembali merenungkan firman-Nya saat ini. Dan sebelum kita merenungkannya, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, saat ini kembali kami datang mengucap syukur Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu, karena kami kembali boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, firman-Mu itulah yang bisa mengubahkan hidup kami. Firman-Mu itulah yang bisa menerangi hati dan pikiran kami. Firman-Mu itulah yang bisa mengajari kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mau supaya Tuhan Yesus sendiri yang melayani kami, memberikan kami pengertian akan firman-Mu itu, supaya Tuhan Yesus kami boleh mengerti, karena tanpa pengertian yang Engkau berikan, kami tidak akan mengerti firman-Mu ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, sekali lagi kami memohon, Engkaulah yang melayani kami, dengan memberikan kami pengertian akan firman-Mu ini. Engkau bisa melayani kami dimanapun kami berada, karena Engkau Allah kami yang tidak terbatas. Engkaulah Allah yang menjadikan kami. Dan Engkaulah Allah tahu hati-hati yang mau Engkau layani. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, sekali lagi kami memohon Tuhan Yesus yang memberkatinya dengan perkataan-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa buat saat ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya saat ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Ya bagaimanakah seorang yang membawa pergumulannya ke hadapan Tuhan Yesus? Bagaimanakah dia memperoleh jawaban atas pergumulannya itu? Iya, sehingga dia bisa mendapat jawaban. Kalau semalam kita boleh mendengar bagaimana Tuhan memanggil orang yang ada di dalam beban yang berat, yang letih lesu, yang ada di dalam kesesakan. Ada janji Tuhan memanggil orang-orang yang datang kepadanya. Jikalau kamu datang, aku akan memberikan kelegaan. Ini adalah janji Allah untuk orang-orang yang dipanggilnya, yang mau datang, yang mau mendengar panggilannya itu. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ada janjinya jika kita datang kepadanya. Jika kita membawa kesesakan kita, kita membawa beban kita, ada janji Allah, ada janji Tuhan Yesus. Dan ada juga dikatakan Tuhan Yesus, pikullah ku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan aku rendah hati, maka jiwamu mendapat ketenangan. Jadi orang yang datang kepada panggilan Tuhan Yesus tadi, ada janji Tuhan yang bisa didapat. Satu, aku akan memberikan kelegaan. Yang kedua, jiwamu akan tenang, kata Tuhan Yesus. Itu yang semalam yang boleh kita pelajari ya. Dan hari ini kita lihat bagaimanakah orang yang datang membawa bundel perkaranya tadi ke hadapan Tuhan Yesus. Apakah benar-benar janji Tuhan Yesus itu diperolehnya? Iya, baiklah kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus 10 ayat 46 sampai ayat 52. Ya, di sini judulnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ini sudah sering kita dengar ya. Iya, tetapi firman Tuhan semakin sering didengar, semakin menarik. Makanya sering pun kita dengar firman Tuhan tetap semakin menarik. Mengapa? Karena firman Tuhan itu adalah hidup. Setiap kita baca, pasti ada yang baru yang bisa kita dapat. Iya. Jadi di sini judulnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Iya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Iya. Dan ketika sama
Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anaknya Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Bagaimana Bartimeus datang berseru kepada Tuhan Yesus. Ya, membawa bundel perkaranya, membawa bebannya yang berat. Ya, dikatakan di ayat 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Ya, jadi Jeriko ini sering masuk di Alkitab ya. Iya, bagaimana dulu? Iya, dikatakan si Sakeus juga dari Jeriko. Iya. Iya, perempuan Sarfat juga lupa Surya. Dia juga dari Jeriko, yang mengikatkan pita merah ya, itu juga di Jeriko. Iya. Dan ini pun kejadiannya di Jeriko. Jadi banyak yang terjadi di Jeriko. Iya. Iya, perempuan Rahab ya, perempuan Rahab pun itu terjadi di Jeriko yang menyelamatkan mata-mata bangsa Israel. Iya. Jadi di Jeriko ya sering terjadi mujizat yang dibuat oleh Allah. Iya, dan saat ini pun iya Bartimeus ada di Jeriko. Iya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Iya, setelah keluar dari Jeriko. Iya. Ada di situ duduk seorang pengemis. Pengemis ini duduk di pinggir jalan. Dia adalah Bartimeus. Ayahnya bernama Timeus. Iya. Dia duduk meminta-minta di pinggir jalan. Ayat 47. Ketika didengar Bartimeus, iya, bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Jadi ketika didengarnya ya, banyak orang mungkin lewat berbicara mengenai Yesus. Dan Bartimeus mendengar. Bartimeus mendengar Yesus sedang lewat. Karena mungkin orang yang mengikuti Yesus itu menyebut nama Yesus. Sehingga Bartimeus mendengar. Dia mendengar ya, bukan melihat. Karena dia buta. Iya. Tapi dia mendengar. Ketika dia mendengar, iya, bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Iya. Bartimeus ini memanggil Tuhan Yesus. Iya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berarti Bartimeus ini, orang buta ini tahu betul keturunan siapa Yesus ini. Tahu betul dia bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud.
Makanya tidak ragu dia memanggil, Yesus anak Daud. Iya. Kalau dia Yesus tahu anak Daud, iya, dari keturunan Daud, berarti dia tahu bahwa Mesias itu akan datang dari keturunan Daud. Dan dia percaya. Sehingga dia tidak ragu memanggil. Iya. Jadi ini sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku yang letih lesu. Di sini Bartimeus sudah letih lesu dengan keadaannya. Dia letih lesu dengan kebutaannya. Sehingga dia tahu bahwa ada seorang yang bisa menolong dia. Itulah Yesus dari keturunan Daud. Sehingga ketika dia mendengar nama itu, langsung dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Iya, Yesus pertolonganku, kasihanilah aku. Gak ragu Bartimeus memanggil Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kenal betul dia bahwa Yesus keturunan Daud itu adalah Mesias yang akan datang itu, yang bisa menolong dia. Iya. Makanya ketika orang banyak menegur dia tidak mendengarkan. Malahan semakin keras dia berseru. Mengapa dia bisa keras? Mengapa dia tidak takut dengan teguran orang? Mengapa tidak surut semangatnya ketika ditegur oleh orang? Karena tahu dia, Yesus itulah jawaban atas kesengsaraannya. Bahwa Yesus itulah jawaban atas mampuannya. Yesuslah jawaban atas masalah-masalahnya. Yesuslah jawaban atas beban berat yang sedang dipikulnya. Makanya gak ragu dia. Karena tahu betul dia bahwa Yesus keturunan Daud itu, jikalau dia datang, dia akan mencelikkan mata orang buta. Sehingga gak ragu dia. Inilah pertolonganku tadi. Berarti harusnya kita kenal siapa yang kita panggil sehingga kita tidak ragu. Iya. Kalau semalam Tuhan Yesus memanggil orang yang letih lesu dan berbeban berat, iya, supaya aku memberikan kelegaan. Dan ini Bartimeus saat ini, dia letih lesu dan berbeban berat. Iya. Ketika didengarnya mungkin perkataan Tuhan Yesus ini ya, iya, datang dia berseru kepada Tuhan Yesus. Iya. Percaya dia bahwa Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan kelegaan kepadanya. Ya, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Ya, untuk memanggil nama Yesus. Semakin dia ditegur, semakin kuat dia berseru. Mengapa? Karena dia sangat percaya bahwa Yesus inilah yang bisa menolong aku. Bahwa Yesus inilah yang bisa mengangkat bebanku yang berat ini. Makanya ketika banyak pun suara tidak didengarkannya. Kalau kita bagaimana? Kalau mau datang kita kepada Tuhan Yesus atau mau kita datang kepada seseorang, ketika banyak yang berkata-kata yang tidak baik tentang kita, ya mungkin kita sudah surut ya, kita mungkin sudah kikuk ya. Tetapi di sini Bartimeus tidak. Semakin banyak larangan untuk dia semakin semangat untuk berseru. Mengapa? Karena imannya. Apa yang diimaninya? Bahwa Yesus ini, orang Nazaret ini, keturunan Daud ini, bisa menolong aku, bisa melepaskan aku dari bebanku yang berat ini, bisa mengubahkan hidupku. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Bukan mudah-mudahan nanti aku ditolongnya. Bukan seperti itu. Tapi dia percaya, dia yakin, Yesus ini bisa menolong dia. Iya. Dan apa dikatakan? Ya, di ayat 48 tadi, banyak orang menegur Bartimeus supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Iya. Semakin kuat dia berseru. Ayat 49, apakah Yesus mendengar seruannya itu?
Iya, kita lihat ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu." Iya. "Berdirilah, ia memanggil engkau." Ya, jadi di sini ya orang-orang sudah mengajak Bartimeus ya, ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus ya. Dia menanggalkan jubahnya ya. Lalu pergi dia mendapatkan Yesus. Ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Iya. Jadi ketika Bartimeus memanggil Yesus, ya di sini, ya aku sangat sangat menusuk hati sekali ya. Iya, aku sangat suka kalimat ini. Apa yang dikatakan di sini? Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Iya. Tidak rugi Bartimeus berteriak-teriak memanggil Yesus, anak Daud. Tidak rugi Bartimeus percaya betul dia, Yesus akan menolongnya. Yesus melayani Bartimeus. Iya. Apa yang dikatakan Yesus di sini? Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Iya. Jawab orang buta itu. Iya, jawab Bartimeus ya. "Rabuni, guru ya, guru. Supaya aku dapat melihat." Itu permintaan Bartimeus. Iya, supaya aku dapat melihat. Mengapa itu yang dimintanya? Karena dia percaya bahwa Yesus itu bisa membuat dia melihat. Iya, pasti dia tahu apa yang dikatakan oleh nabi-nabi. Ketika Mesias datang, dia akan bisa mencelikkan mata orang buta, bisa membuat orang tuli menjadi mendengar, dan bisa membuat orang lumpuh akan berjalan. Pasti Bartimeus tahu ini. Iya, dan dia percaya betul bahwa Yesus ini adalah Mesias itu. Sehingga dia tidak ragu meminta, "Rabuni, supaya aku melihat." Kalau orang biasa pastilah tidak bisa. Iya. Membuat dia melihat. Iya. Hanya Yesuslah yang sudah diceritakan oleh nabi-nabi. Mesias yang akan datang yang bisa mencelikkan mata orang buta. Itulah yang dia percayai. Sehingga dia tidak ragu tidak ragu dia berseru kepada Tuhan Yesus. Memanggil nama Yesus dengan iman. Dengan penuh kepercayaan, dengan penuh pengharapan bahwa Yesus ini bisa membuat aku melihat. Makanya ketika Yesus datang mengatakan, "Rabuni," dikatakan Yesus, "apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu?" "Rabuni, supaya aku bisa melihat." Itu yang dia perlukan di dalam hidupnya. Itu yang menjadi beban berat di dalam hidupnya. Dia tidak bisa melihat. Dan itulah dimintanya kepada Yesus ketika Yesus berkata kepadanya. Kalau kita apa yang kita minta kepada Yesus? Iya, apa yang kita minta kepada Yesus? Saat ini Yesus berkata kepada kita, kepada aku, kepada saudara-saudari sekalian. Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu, kata Tuhan Yesus. Apa jawab kita? Iya. Tuhan Yesus saat ini bertanya kepada kita, kamu yang letih lesu, kamu yang berbeban berat, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa jawab kita? Apa yang kita kehendaki? Ya.
Kalau aku ditanya Tuhan Yesus hari ini, apakah yang engkau kehendaki supaya aku perbuat di dalam hidupmu? Pasti satu yang kuminta, biarlah Tuhan Yesus aku terus hidup di dalam firman-Mu dan terus hidup di dalam pengharapanku. Iya, itu yang kuminta sama Tuhan Yesus. Iya, kalau aku ditanya Tuhan Yesus hari ini, inilah yang kuminta. Supaya aku boleh tetap hidup di dalam firman Tuhan Yesus. Dan tetap hidup di dalam pengharapan akan Tuhan Yesus. Iya. Karena pengharapanku adalah Tuhan Yesus akan datang lagi untuk membawa aku ke tempat di mana dia berada. Dan biarlah aku hidup di dalam pengharapanku itu. Kalau saudara-saudari sekalian, apa yang engkau kehendaki supaya Yesus perbuat di dalam hidupmu? Semalam kita sudah boleh mendengar ya, marilah yang letih lesu dan beban berat. Kalau ada pergumulan kita, boleh kita katakan, Tuhan Yesus, ya seperti Bartimeus ini tadi, supaya aku melihat. Tuhan Yesus supaya lepas aku dari pergumulanku yang berat ini. Adakah pergumulan kita? Tuhan Yesus mau melepaskan kita. Ditanyanya kita saat ini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat di dalam hidupmu? Apa jawaban kita? Kalau Bartimeus tadi dijawabnya, apa jawaban Bartimeus? Supaya aku bisa melihat. Karena itu bebannya Bartimeus. Itulah perkara Bartimeus. Iya, itulah yang membuat dia letih lesu ini Tuhan. Apa yang engkau kehendaki Bartimeus supaya aku perbuat di dalam hidupmu? Iya, ini Tuhan Yesus supaya aku bisa melihat. Kalau kita apa kita bilang? Tidak ada pergumulan kita. Iya, kalau tidak ada pergumulan, kita tidak perlu Tuhan Yesus. Kan kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau ada pergumulan, perlu aku Tuhan Yesus tadi. Dan Tuhan Yesus tadi sudah memanggil aku. Iya. Kalau memang aku memerlukan Tuhan Yesus tadi, Tuhan Yesus tadi sudah terlebih dahulu memanggil aku. Iya. Dan ada janjinya. Jikalau aku datang, ada janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bartimeus tadi sudah datang dia kepada Tuhan Yesus tadi, datang ke hadapan Tuhan Yesus tadi dengan imannya bahwa Yesus ini dapat menolong aku supaya aku melihat. Datang dia, apa jawaban yang didapatnya? Bisa kita lihat ayat 52 ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iya. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah Bartimeus, karena engkau percaya aku bisa mencelikkan matamu. Pergilah dengan selamat. Iya. Pergilah, engkau sudah bisa melihat. Ada kelegaan bagi Bartimeus. Iya. Ada kelegaan. Ketika kita percaya, menyerahkan bundel perkara kita kepada Tuhan Yesus, ada kelegaan. Itu janji Tuhan Yesus. Jikalau kamu datang kepadaku, dengan perkara-perkaramu itu, aku akan memberikan kelegaan. Itu janjinya. Bartimeus sudah datang ke hadapan Tuhan Yesus. Sudah diperolehnya janji Tuhan Yesus tadi. Sudah. Pulanglah. Iya. Apa dikatakan? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iya. Jadi bukan mata celik saja yang diperoleh oleh Bartimeus, tetapi dia juga boleh diselamatkan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah membuat engkau menjadi bisa melihat apa yang kita imani pada diri Tuhan Yesus. Percayalah. Saudara-saudari sekalian, ada yang bisa Tuhan Yesus buat untuk hidupmu? Iya. Kalau percaya, hari ini Tuhan Yesus bertanya, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat di dalam hidupmu? Apa yang aku perbuat bagimu? Katanya. Bisa kita jawab ya. Bartimeus tadi dijawab, Bartimeus dijawabnya. Apa jawabannya?
Aku mau melihat Tuhan. Percaya dia bahwa Yesus bisa memberikan penglihatan itu kepadanya. Gak ragu dia mengatakan, aku mau melihat. Karena iman percayanya itu, dia memperoleh jawaban dari doanya itu. Kita apa doa kita? Percayakah kita doa kita akan dijawab oleh Tuhan Yesus? Atau pikiranku saja yang kupercayai? Atau hatiku ini saja yang kupercayai? Kalau hatiku ini yang kupercayai, pikiranku ini yang kupercayai, bahaya nih hidupku ini. Semakin parah nih hidupku. Iya. Itu pasti. Iya. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada mudah-mudahan. Kalau tidak datang kepada Tuhan Yesus, semakin beratnya hidupku ini. Iya. Semakin tertekannya hidupku ini. Jadi apa jawabannya? Iya. Hanya Tuhan Yesus jawabannya. Tapi Tuhan Yesus memberikan kita pilihan. Marilah kepada aku, katanya. Kalau aku percaya, datang aku kepadanya. Kalau aku nggak percaya, aku bawalah perkaraku ini. Kan kayak gitu ya. Iya. Nggak ada di tengah-tengahnya. Sebenarnya aku percaya Tuhan. Tapi bundel perkaraku ini mau aku bawa, itu nggak ada. Kalau aku percaya, aku berikan bundel perkaraku ini. Iya. Karena tidak ada manusia yang tidak ingin kelegaan. Semua manusia kelegaan yang dicarinya. Ketenangan jiwa yang dicarinya. Sudah tenang jiwanya Bartimeus tadi. Pasti sudah tenang jiwanya. Nggak meraba-raba lagi dia. Kita apa yang membuat jiwa kita tidak nyaman? Apa yang membuat jiwa kita tidak tenang? Iya, Tuhan Yesus bisa mengubahkannya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Datang aku ke hadapannya. Percaya aku kepadanya. Kuserahkan apa yang menjadi perkaraku. Iya. Karena selama kita masih ada di dunia ini, adanya terus perkara kita ya. Iya. Dan setiap ada perkara aku kuberikan kepada Allahku tadi, dia sendiri yang akan menyelesaikannya. Iya. Dia sendiri yang akan menyelesaikannya. Kalau aku ada ayat emas di dalam hatiku yang tak pernah keluar sejak aku mengenal Tuhan Yesus, yaitu Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepadaku, maka aku yang akan bertindak, katanya. Jadi kalau aku menyerahkan hidupku ini apa artinya? Semua perkaraku tadi, kuserahkan kepada Tuhanku tadi, dia yang akan bertindak. Kan gak perlu lagi dipikiri. Ini masalahku ini, kupikirin. Ya banyak orang berpikir gak selera lagi ya, dia makan ya. Iya, ini masalahku, gak selera lagi dia makan. Dipikiri terus. Bahkan banyak sekarang yang berjalan di pinggir jalan ya, gak tahu lagi alamat rumahnya. Karena kebanyakan berpikir. Iya, karena dia pikir dengan berpikir bisa menyelesaikan perkaranya. Bukannya semakin ringan dipikirkan, tetapi semakin tertekan. Semakin jauh dari Allah, semakin bahaya hidupku ini. Semakin tertekan hidupku ini. Tetapi kalau aku percaya kepada Tuhan Yesus tadi, iya, seperti ayat-ayat emasku tadi, serahkanlah hidupmu kepadaku, maka aku akan bertindak. Katanya, aku pegang itu. Makanya kalau ada masalahku, Tuhan Yesus ini. Iya. Jadi bukan semakin tertekan. Kalau pikiranku kupakai bagaimana? Iya, bisa nggak tahu lagi alamat rumah sendiri. Jalan terus. Kalau sudah sampai pun kita berjalan di mana-mana nggak tahu lagi kita. Pulang ke rumah pun nggak tahu lagi. Itu kalau pikiran kita pakai. Tapi di sini Tuhan Yesus menawarkan penawarnya. Marilah kepadaku, katanya. Jikalau kamu letih lesu, marilah. Bartimeus tadi sadar dia mempunyai beban yang berat, datang dia. Ini bundal perkaraku Tuhan. Dijawab Tuhan Yesus, dijawabnya. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dia pun bisa melihat. Lega,
Tenang jiwa Bartimeus, tenang jiwanya. Gak maukah kita seperti ini? Iya, jadi ketenangan jiwa itu bisa sampai 10 rumah sakit jiwa pun kita datangi. Bisa gak tenang-tenang jiwa kita ya? Dikasih obat, tenang sebentar. Besok gak makan obat, udah kampuh lagi, gak tenang jiwanya. Iya, dimakan lagi obat, tenang jiwanya. Besok gak dimakan, gak tenang lagi. Akhirnya, kenalah ginjal diserang. Terpaksalah cuci darah. Iya, kalau udah kena ginjal diserang, cuci darah. Kan kayak gitu ya. Jadi mananya kita pilih? Yang obat yang ringan atau obat yang susah? Iya, karena ketenangan jiwa tadi, obatnya ada pada Tuhan Yesus. Tapi kalau yang susah apa? Makan pil setiap hari, itu susah. Berhenti dimakan, hilang tenaga obat. Kambuh lagi, gak tenang lagi jiwanya. Iya, jadi ini ditawarkan ya. Iya, firman Tuhan ini dibuatnya kita semakin pintar. Iya, bukan pintaran, tetapi kita semakin pintar. Iya, kan mau kita pintar di dalam Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus yang mengajari. Nggak usah bawa beban yang berat itu nak kumari. Kasih sama aku, belajar sama aku katanya. Pikulah kok yang kupasang. Karena kok yang kupasangkan itu ringan. Aku lemah lembut. Aku rendah hati katanya. Ya, kita bawa terus bundel perkara kita tadi berat kita ratus. Biarlah Tuhan ku bawa aja perkara ini kita bilang. Iya, kalau kita bilang kayak gitu berarti pikiran kita yang kita pakai, hati kita yang kita pakai. Pikiran ini bagaimana? Pikiran ini rancangannya yang jahat-jahat ya terus. Kalau enggak dikendalikan oleh Tuhan Yesus tadi, setan yang mengendalikan, keinginan yang mengendalikan. Iya. Tapi ketika kita mau menyerahkan, seperti Bartimeus ini tadi, ini Tuhan bundel perkaraku tadi, maka Tuhan akan menolong. Mau kita ditolong? Mau kita lepas dari perkara kita itu? Dia sudah tahu kita jawabannya kemana kita datangnya. Datanglah kepada Tuhan Yesus, karena Dia memanggil kita. Serahkanlah apa yang menjadi perkara kita, maka Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Dijaminnya Bartimeus tadi sudah memperolehnya. Banyak ya? Iya. Banyak yang memperoleh. Bukan karena bodoh Sakeus membagikan hartanya kepada orang miskin setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena hartanya yang ditimbunnya itu bukan membuat jiwanya menjadi tenang. Iya, tetapi dia semakin tertekan. Sehingga ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, jiwanya nyaman. Jiwanya lega. Makanya uang itu tidak berarti lagi baginya. Setengah dari hartaku ini kubagikan kepada orang lain katanya. Jikalau ada yang kutipu, kukembalikan 4 kali lipat. Bukan karena bodoh Sakeus, tapi karena sudah didapatnya obat jiwanya tadi. Bukan karena bodoh perempuan yang bernama Maria, yang menuangkan minyak ke kaki Tuhan Yesus. Minyak narwastu yang begitu mahal. Bukan karena bodoh dia. Tapi karena dia percaya dosanya yang besar Tuhan Yesus yang bisa ampuni. Iya. Tidak ada nilainya dibandingkan dengan uang. Iya. Tidak ada nilainya dibandingkan dengan uang. Makanya gak sayang dia menuangkan minyak narwastu yang mahal itu untuk meminyaki kaki Yesus. Bukan orang bodoh yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, orang yang mau menerima panggilan Tuhan Yesus, orang yang mau menyerahkan perkaranya kepada Tuhan Yesus, akan memperoleh janji yang diberikan Tuhan Yesus. Itulah kelegaan dan kenyamanan jiwa. Mana kita pilih? Tuhan Yesus atau pil penenang jiwa? Iya, pilihan ada di tangan kita. Ya, inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati saudara-saudari sekalian dengan firman-Nya ini. Jadi sekali lagi kita mengingat ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Bartimeus tadi, itulah yang dikatakannya kepada kita malam ini, yaitu apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Jadi mari kita sama-sama merenungkannya supaya Tuhan Yesus
ya, bisa menolong kita. Apakah yang saudara-saudari inginkan Tuhan Yesus perbuat bagi saudara-saudari sekalian? Marilah sama-sama kita merenungkannya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dahulu. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Allah kami, Allah yang menjadikan segala sesuatu, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu memberikan pertolongan kepada kami, Allah yang berkemurahan, yang masih menerangi perkataanmu untuk boleh kami mengerti. Saat ini Tuhan Yesus kami bersyukur berterima kasih. Bagaimana Tuhan Yesus Engkau berkata kepada Bartimeus, apakah yang Engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dan kami tahu Tuhan Yesus, perkataanmu ini juga saat ini benar buat kami. Apakah yang Engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan Yesus, buatlah kami merenungkannya, supaya kami tahu apa yang kami kehendaki, supaya Tuhan Yesus perbuat di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, jikalau Engkau-lah yang menolong kami, sehingga kami bisa memperoleh kelegaan, sehingga kami boleh memperoleh kenyamanan jiwa kami. Kalau bukan Tuhan Yesus yang menolong, semakin tertekannya hidup kami ini Tuhan Yesus. Kalau kami mengandalkan pikiran dan hati kami, semakin bahayanya hidup kami ini. Buatlah Tuhan Yesus kami bisa menyadarinya, bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang bisa menolong kami. Engkaulah Tuhan Yesus yang bisa membuat hidup kami ini berubah. Karena kalau bukan Tuhan Yesus yang mengubahkan hidup kami nggak bisa mengubahkan diri kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami memerlukan pertolongan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, dimanapun kami berada, layanilah kami. Terangilah firman-Mu ini, supaya kami benar-benar mengerti, dan kami boleh datang kepadamu, menyerahkan bundel perkara kami kepadamu. Baik kami yang sedang mendengarkan lewat streaming kemurahannya, baik kami yang sedang bergabung dengan Facebook Kemurahannya, Tuhan Yesus yang melayani kami. Tuhan Yesus yang memberkati kami dengan perkataan-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat kemurahan Tuhan. Jikalau kami bisa mendengar firman-Mu saat ini, itu adalah kemurahan-Mu. Kami sungguh bersyukur dan berdoa di dalam nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah renungan kita saat ini. Tuhan Yesus yang memberkati.